saya dikatakan bahwa saya ngomong, Bunda Mary itu ngomong bahwa Habib Rizik itu nggak suka, benci dengan Egy Sujana, benci dengan DHL. Saya ngomongnya di mana, Bon? Dengan peristiwa kebohongan ini kami nggak terima, apalagi ada ancaman mau saya cari itu Bunda Mary ke Lampung. Ya silakan kalau nyari ke Lampung sini, kami tunggu dan pintu selalu terbuka untuk beliau. Mau bawa orang 1.000, kami siapkan juga 1.000 sebagai tuan rumah menyambut tamu yang akan datang. Di sini ini sudah terjadi kerusuhan akibat narasi yang diciptakan di kebohongan di channel YouTube apa itu namanya. Apa yang kerusuhan yang terjadi? Sudah hampir ada ibu-ibu jambak-jambakan di sini. Yang setengah percaya sama yang tidak percaya. Ini anaknya Bunda Mary sampai hari ini tidak sekolah. Ya kita ketemu sajalah di persidangan. Saya tunggu Ibu Eli Daniti untuk hadir nanti di Lampung Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ormas di Kabupaten Lampung Utara, saya Sabudin Hasan, Ketua Umum IKAPA, Ikatan Keluarga Pakuan Agung, mendukung daripada saudara kami Bunda Mary terkait dengan persoalan tuduhan penyebaran berita bohong. Jadi atas nama keluarga besar IKAPA, saya Sabudin Hasan mendukung penegakan hukum di Republik Indonesia. Terima kasih. Terus kami tambahkan lagi bahwa kami adalah orang-orang yang merasa resah akibat adanya narasi di podcast sebuah channel YouTube yang mendiskreditkan Bunda Hajah Mary sebagai panutan masyarakat Lampung Utara yang selama ini kukuh, tegar, dan setia di dalam membela kaum-kaum yang lemah. Ada lagi dari BKMT? Kami dari pengajian Majlis Taklim BKMT Lampung Utara tetap bersatu bersama Bunda Mary. Takbir! Kami dari perguruan pencaksilat adat asli Lampung siap mendukung Bunda Mary dalam persoalan ini, dan kami siap menunggu Bu Neti datang ke Lampung. Nanti akan kami jamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami suku Komering di bawah HKBL Himpunan Keluarga Bengkulah Lampung bersama ini menyatakan bahwa kami merasa resah dan tidak rela bahwa Bunda Mary mendapat hujatan atau perkataan-perkataan yang kurang berkenan. Dengan ini kami menuntut agar segera diselesaikan secara hukum yang berjalan di Indonesia. Terima kasih atas perhatian saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bunda Mary, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sama Hajah Mary, Bunda Mary. Takbir. Allahu Akbar. Kami bersama Bunda Mary. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ini saya dalam rangka membuat laporan terhadap Ibu Eli Daniti, di mana kemarin saya mendapatkan 2 video YouTube, yaitu dari YouTube Happy News, di mana di kedua video tersebut saya merasa ada berita bohong.
yang dibuat oleh Bu Deneti. Yang pertama, saya di situ difitnah bahwa dikatakan ini hanya salah satu kalimatnya saja ya, bahwa saya menerima saya dikatakan saya mengemis meminta uang 3 juta gitu dengan Bang Egy Sujana, dan saya merasa saya tidak pernah meminta uang pribadi untuk transport dengan Bang Egy Sujana, maka saya tidak terima itu. Yang kedua, di video satunya itu ada statement Ibu Eri Daneti yang mengatakan bahwa kemarin ketika saya di penjara, Bang Egy Sujana memberikan bantuan kepada saya puluhan juta. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Ya, maka saya menanyakannya melalui proses hukum, datang ke Polres ini, kapan Bang Egy memberikan saya uang puluhan juta ketika saya di penjara? Dan siapa yang menerimanya? Siapa yang ngasihnya? Nah, ini adalah fitnah bagi saya. Ini yang jadi masalah, Bu ya? Ini yang jadi masalah. Dan ada lagi, ya, Ibu Eri Daneti mengatakan ada di dalam video tersebut, menit detiknya itu saya catat semua, katanya saya ngomong sama Ibu Eri Daneti bahwasanya Habib Rizik membenci Bang Egy Sujana dan Dahlan. Padahal saya tidak pernah wallahi, saya tidak pernah mengatakan bahwa Habib Rizik tidak suka atau membenci Bang Egy Sujana maupun DHL. Dan ada lagi, banyak sekali. Nanti di persidangan saja, di mana ya begini, Ibu Eri Daneti kan selalu, ya, kemarin juga waktu di Jakarta ngomong kepada saya, nanti aku cari kau, aku datang ke Lampung, aku cari kau di Lampung. Nah, hari ini Ibu, ya, kami semua tunggu Ibu datang ke Lampung lewat panggilan dari Polres Lampung Utara. Apakah laporan kita sudah ditanggapi, Bu, dari Polres Lampung Utara? LP-nya sudah diterima. Sudah ada LP-nya, Bu ya? Ya. Untuk harapan-harapannya, Bu? Harapannya mungkin Ustadz Gunawan Mubarakesir, salah satu adalah PH saya, kemudian Bang Rozali, ya, dari Sekinci perguruan silat di Lampung Utara. Kemudian di sini banyak juga ada tokoh-tokoh tadi dari dari Karong. Kemudian ini dari warga ke-212, ya. Kemudian teman-teman pengurus DKMT yang semuanya hadir hari ini. Pengurus ini dalam rangka mereka juga tidak terima dengan fitnahan yang diberikan kepada Ditunggu ya Bu Eri ya, kehadirannya ya Bu Eri. Ya, siap. Dengan Bunda siapa? Dengan Bunda siapa ini, Bunda? Nama Bunda siapa? Saya Mary. Mary ya. Ya, izin. Tentang laporan ini, tentang pasal apa yang kita laporkan tentang dugaan pencemaran nama baik atau apa? Ya, ini ada Bersambung ya. Ya. Jadi kami hadir ke Polres Lampung Utara. Kenapa kami buat laporannya di sini? Itu pertama kali dulu. Ya. Ya kan? Karena pelapor itu Bunda Mary menonton channel YouTube apa saya nggak ngerti itu yang membuat ketersinggungan, merasa terfitnah itu di Lampung Utara. Melihat pertama kalinya, yaitu apa? Ada yang menyebarkan berita bohong atau sesuai dengan KUHP baru 2023 yang mulai berlaku 2 Januari 2026, yaitu masuk ke pasal 263 KUHP. Apa isinya? Berita bohong yang tidak ada dibuat ada, sehingga memancing juga dan membuat kerusuhan. Sekarang sudah terjadi kerusuhan di Provinsi Lampung. Rusuh itu tidak harus tembak menembak, bacok membacok, itu anarkis namanya. Kerusuhan sudah terjadi. Karena ada tadi seperti disampaikan oleh Bunda Mary bahwa ada saya ucap begini karena ada kecil. Artinya bahwa si terlapor ini menuduh pelapor Bunda Mary, menyatakan Bunda Mary sebagai pelapor mengatakan dia katanya di channel itu dibenci oleh Bang Egy dan DHL, itu dibenci oleh Habib. Ini kan menimbulkan persepsi sehingga Bunda Mary ini pelapor bisa dibenci nanti dengan kalangan Habib Rizik. Makanya ada dengan para ulama
Ketua Persada Provinsi Lampung. Persada ini Persatuan Persaudaraan Alumni Persaudaraan 212 Provinsi Lampung, Habib Umar Assegaf juga sudah membuat statement bahwa hampir dia terpancing. Ini kenapa? Baru artinya tabayun, istiarah, bahwa ini nggak mungkin terjadi, dan sudah menyampaikan statement bahwa dia merasa tersinggung juga, merasa resah. Jadi sudah terjadi kerusuhan. Belum lagi nanti ada persaudaraan Komering yang ada di Lampung yang mengetahui bahwa Bunda Mary ini bukan orang yang sesuai dituduhkan di channel YouTube. Belum lagi ini terkuat di muka bumi ini, ibu-ibu BKT. Jumlahnya ini ribuan juga. Kemudian dari Cikinci di Lampung Utara ini ada perguruan silat di mana Bunda Mary ini, pelapor ini adalah sebagai masuk dalam keluarga besar perguruan silat Cikinci, sehingga panggilannya pun apa? Pujaan. Bunda Mary merasa tersinggung juga. Bahkan maaf, apa tadi jangan sebut siapa yang mau datang 1.000 orang ya. Nah, sampai begitu karena ada narasi yang disampaikan oleh si terlapor, saya akan datang ke Lampung. Dari Cikinci siap, katanya menyiapkan 1.000 orang. Siap, ini sudah musuh di Provinsi Lampung. Siap ditampung gitu ya. Di Provinsi Lampung ini sudah musuh dengan ucapan-ucapan dia. Kalau 1.000 katanya akan disiapkan, nggak pulang lagi 1.000 orang itu dari Provinsi Lampung. Mau 10.000 katanya datang mencari Bunda Mary di Provinsi Lampung, nggak akan pulang lagi di Provinsi Lampung itu ya. Si Cikinci sudah bersumpah begitu. Kan muncul kerusuhan ini. Makanya masuk di dalam pasal 263 KUHP tadi. Ya. KUHP baru. Ya. Harapan sendiri Pak kepada pihak penegak hukum khususnya Polres Lampung Utara tentang laporan hari ini apa Pak? Ya alhamdulillah ini sudah diterima laporannya. Akan dilakukan gelar perkara nanti. Akan dilakukan penyelidikan. Ketika masuk penyelidikan, apakah masuk nanti ke lidik? Ya kan? Kami ingin netral, tidak berpihak ke siapapun. Nggak usah ke kami juga nggak usah berpihak, tapi netral. Harapannya adalah panggil itu orang itu yang katanya sumber mau ke Provinsi Lampung, dipanggil dengan panggilan polisi. Kalau dia nanti masuk ke lidik, dia dipanggil 2 kali tidak datang, bisa dijemput paksa. Sesuai dengan pasal yang ancamannya 6 tahun. Dia 2 kali dipanggil masuk didik nanti, masuk didik, tidak hadir, jemput paksa, tahan. Ya, itu harapannya. Takbir. Dan ingin saya tadi tambahkan sedikit, dikatakan bahwa saya minta uang sama dia limis ya dengan Bang Indi 3 juta. Dan mungkin yang dimaksudkan dia adalah uang 3 juta itu adalah untuk bayar mokong. Bu Eni ya, uang 3 juta itu silakan konfirmasi dengan Bunda Desi. Bunda Desi sudah bikin video dan sudah bikin pusat bahwa uang itu Bunda Desi yang terima dan Bunda Desi juga yang transfer ke pemilik mobil komando. Jadi bukan saya. Anda sudah fitnah saya dan nanti kita akan bertemu di Lampung seperti yang Anda inginkan. Satu tambahan bahwa laporan kami ini bukan karena adanya laporan pelapor di Polda Metro Jaya. Bukan karena laporannya kami melapor, tapi karena perbuatannya di sebuah channel YouTube yang kami nggak tahu siapa yang punya, alamatnya di mana. Tapi sesuai dengan pasal 263 KUHP yang terbaru ini, tidak perlu kami harus ada klarifikasi, tidak perlu harus kami ada hak jawab. Bukan, itu juga menunjukkan pada dia juga. Sehingga harapan tadi ditanya apa? Ini masuk ke dalam proses penyidikan. Oke? Cukup Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan bahwa kebenaran itu tidak akan bisa ditutupi sampai kapanpun. Artinya kami di sini dalam rangka menegakkan kebenaran, mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar. Karena apa? Ada celoteh-celoteh dari orang yang nanti akan kita sebut namanya karena ada dalam laporan kami yang selalu membuat gaduh, selalu membuat rusuh, bahkan nambah-nambah besar orang-orang baik menurut versi kami ya dalam laporannya itu selalu menyebar fitnah, menyebar kebohongan,
Sehingga menurut kami itu masuk di dalam pasal 263 KUHP baru tahun 2023 yang sudah mulai diberlakukan tanggal 2 Januari 2026. Apakah itu menyebarkan berita bohong? Berita bohongnya seperti apa? Yang tidak ada dibuat menjadi ada. Melalui apa? Channel YouTube. Yang kami amati itu ada 2 channel YouTube yang didurasikan 13 menit 44 detik kalau tidak salah, sampai yang satunya 11 menit 17 detik. Karena apa? Narasi-narasi yang dibuat itu membuat akhirnya gaduh masyarakat Lampung Utara, khususnya Provinsi Lampung pada umumnya. Karena apa? Seorang mujahidah, seorang pejuang yang selama ini disayangi, disegani, dihormati, dan tidak pernah ada cacat di mata kami, di mata masyarakat Lampung dan Lampung Utara, tiba-tiba diomongin tukang ngemis, nggak punya otak, dan lain sebagainya. Nanti kita akan ada di dalam laporannya. Dan begitu jahat sekali, dituduh malah seolah-olah menebar berita bahwa terlapor ini Bunda Haja Mary ini sudah menyampaikan bahwa Habib membenci ABCD. Fitnahnya seperti itu, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Sehingga kenapa perbuatannya itu dilakukan entah di mana, bukan di Provinsi Lampung, apalagi Lampung Utara, tapi terlapor Bunda Mary melihat pertama kali channel YouTube-nya itu ada di Polres Lampung Utara, wilayah hukum Polres Lampung Utara, yaitu di rumahnya di daerah Kota Bumi. Itulah mukadimahnya, bahwa laporan ini tentang ujaran kebohongan yang masuk ke dalam pasal 263 KUHP baru dengan ancaman hukumannya 6 tahun. Sementara itu, ada ketika Bunda Mary, pelapor ini kan pernah berjuang untuk persoalan ada seorang menteri yang menganalogikan suara gonggongan anjing dengan suara azan. Berjuanglah kita waktu itu. Bunda Mary berjuang, tapi dikriminalisasi hingga ditangkap oleh pihak kepolisian dengan tuduhan mengeksploitasi anak, kemudian ditangkap juga ditahan oleh pihak kejaksaan. Alhamdulillah, kenapa saya berani nyebut kriminalisasi, di pengadilan tingkat pertama itu bebas murni. Oke. Nah, saat itu dalam channel YouTube-nya ini, si terlapor menyampaikan bahwa waktu dia dibuih, kami keluarkan uang 10 juta untuk pengacaranya. Puluhan juta. Ya, ada 10 juta dulu awalnya. Artinya ada penerimaan uang 10 juta untuk pengacaranya. Saya pengacaranya. Yang kenal dengan mereka pengacaranya cuma saya. Nggak ada itu. Ya mohon maaf. Nah, ini ada di samping saya nih, asisten saya nih, Saudara Andi ini. Yang ada ketika kami akan melakukan kegiatan aksi di depan Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Bang Egy bersama asistennya saat itu namanya Arif, kami manggilnya yang Arif, ke Lampung ini tiket pesawat kami yang belikan. Bagaimana beliau menyumbang? Nah, itulah tuduhan-tuduhan jahat, fitnahan-fitnahan, berita bohong dari terlapor. Itu antara lain. Kemudian di dalam podcastnya itu, di dalam channel YouTube yang disiarkan oleh si terlapor, yaitu Eli Daneti. Saya sebut saja, dia adalah pengacaranya Profesor Egy Sujana, abang saya itu. Dia menyampaikan bahwa Anda ngomong sama pelapor ini, menyampaikan bahwa Bang Egy dibenci lah, itu ya poinnya, oleh Habibana Rizik Syihab. Kemudian juga Habibana Rizik Syihab juga membenci Bang Damai Hari Lubis. Itu disampaikan dinarasikan di dalam podcastnya. Enggak ada pelapor. Buktikanlah sekarang. Yuk, buktikan. Apa yang disampaikan menurut dia, yang kata dia benar, buktikanlah. Kalau enggak, ya hati-hati aja, sering-sering aja, jauh itu dari sana untuk dia masuk ke dalam persoalan hukum di Polres Lampung Utara ini. Jadi itu sementara poin-poin. Banyak lagi, itu ada 22 poin sebenarnya yang disampaikan tentang ketidakbenaran si terlapor. Dan udah disampaikan di pemeriksaan awal Reskrim Polres Lampung Utara. Jadi kemarin itu setelah
tanggal 2 saya di Jakarta ya, terus kemudian saya pulang dari Polda Metro Jaya itu nyampe Lampung. Nah, nyampe di Lampung itu sekitar jam 15.00 ketika saya di rumah, saya lihat channel YouTube Happy News itu. Jadi sebenarnya banyak poin-poin ya, tapi ini karena memang ada dari beberapa ormas di sini yang akan ikut bicara juga. Intinya begini ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Elida Neti itu perlu pembuktian karena itu bagi saya itu adalah fitnah. Ketika ada bahasanya di saya tulis itu jamnya, menitnya, detiknya ya. Beliau mengatakan bahwa ketika saya kemarin ketika waktu itu Bunda Mary itu di penjara, Bang Egy itu padahal mengasihkan uang puluhan juta katanya gitu. Nah, jadi saya ngerasa ketika saya di penjara tidak ada itu saya menerima uang puluhan juta. Kemudian tidak hanya itu saja, bahasa-bahasa dia yang sangat Masya Allah ya, mengerikan sekali ya. Jadi ada juga dia di video yang satunya lagi, kata dia, apa ngemis-ngemis, Bunda Mary itu ngemis-ngemis gitu. Minta uang 3 juta, 3 juta, berarti kan 3 juta berarti sering tuh, ya kan? Nah itu, jadi atas tuduhan itu, saya rasa karena namanya ini di channel YouTube, kan terbaca, terdengar. Ini menjadi fitnah bagi saya. Ketika didengar sama anak saya, kan mengganggu psikis, psikologis mereka. Sementara saya tidak pernah ketika itu saya menerima uang untuk saya pribadi 3 juta gitu. Yang ada ya saya ingatkan nih ya, saya ingatkan ke Bu Nelly, lupa terus ya namanya ya, Elida Neti ya, Bun ya, uang 3 juta itu adalah uang untuk bayar MOKOM, mobil komando kita aksi penyampaian aspirasi di kejaksaan. Yang pegang itu bukan saya, yang pegang itu Bunda Desi. Bunda Desi juga yang mentransferkan uang itu ke yang punya MOKOM. Jadi kalau Bunda bahasanya 3 juta berarti sering saya menerima uang 3 juta itu. Nah, karena itu di channel YouTube, jadi saya merasa tidak pernah saya menerima uang 3 juta secara pribadi untuk saya. Yang ada itu adalah uang untuk membayar mobil MOKOM. Nah, ini fitnah bagi saya. Ya kan, maka nanti silakan nanti dijelaskan di persidangan dengan bukti-buktinya mana. Nah, buktinya mana saya terima uang 3 juta itu, siapa yang ngasih? Mana uang yang saya terima puluhan juta itu ketika saya di penjara, yang ngasih siapa, yang nerima siapa? Ya, dan ada banyak-banyak lagi itu sebenarnya ya bahasa-bahasa yang menurut saya luar biasa yang dituduhkan kepada saya. Gitu. Itu intinya ya. Jadi anak saya sudah mulai terganggu, teman-teman saya yang kami kenal baik ya, kami kan ada ormas ya, Badan Kontak Majelis Taklim, itu biasa kita banyak bersama-sama keluarga kita dari ormas-ormas yang lain juga, ada yang tidak terima juga gitu dengan bahasa, bukan saya mengadu sana sini, enggak, karena yaitu media sosial ini kan cepat nyampe kemana-mana, akhirnya kan mereka pada bertanya kepada saya, ada apa ini? Kan gitu. Jadi mohon maaf, mungkin hal ini harus kita selesaikan di secara hukum karena fitnah itu sangat ngeri ya. Nah, terus belum lagi ada lagi yang saya dikatakan di dalam seperti yang Ustadz Gus sampaikan tadi ya. Saya dikatakan bahwa saya ngomong, Bunda Mary itu ngomong bahwa Habib Rizik itu nggak suka, benci dengan Egy Sujana, benci dengan DHL. Saya ngomongnya di mana, Bun? Saya ngomongnya di mana? Ya kan? Terus ada lagi katanya Habib Rizik mau mendepak Bang Egy Sujana, itu yang ngomong saya. Saya ngomongnya di mana? Wallahi, saya tidak pernah ngomong begitu.
Jadi kalau ada bahasa-bahasa Bunda, ini emak-emak cuman tim sorak, tim hore, kemudian datang ke Jakarta, ngemis-ngemis uang, selalu minta-minta uang. Saya minta-minta uangnya selalu itu berarti berulang-ulang kali di mana? Sama siapa? Ya kan, minta tempat penginapan. Ya, Ibu pernah memang dulu sudah lama sekali memberikan satu tempat penginapan, ya, tapi Ibu yang menawarkan. Ya kan, dan selama 100 kali kami datang untuk penyampaian aspirasi, ya itu yang Ibu berikan, satu kali tempat Ibu yang menawarkan, dan saya berterima kasih Ibu baik. Hari ini Ibu ungkit lagi, ya mudah-mudahan pahalanya nggak hilang. Gitu ya Bu ya. Jadi bahasa-bahasa mengemis sana sini, Bu. Saya ini di sini sebagai salah satu ya koordinator penggerak kalau ada penyampaian aspirasi. Ketika ada yang banyak itu yang mau berangkat, teman-teman memang kadang-kadang itu tanpa diminta mereka menawarkan ini untuk bantu ini. Begitu Bu, bukan untuk pribadi saya. Kalau untuk pribadi saya masih mampu untuk berangkat sendiri ke Jakarta. Ya, masih mampu. Tapi ya kadang-kadang kan ada teman-teman yang peduli gitu kan ya. Tapi bahasa Ibu mengemis, ya, minta-minta gitu. Nah, itu kan persepsinya kan lain ya. Jadi kira-kira itu yang menjadi persoalan sekali kepada keluarga saya terutama ya, anak saya, suami saya. Mungkin itu ini ada di sini juga lawyer saya yang dari juga perguruan Pencaksilat Sekinci-Kinci mungkin bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perguruan Pencaksilat Adat Asli Lampung Sekinci-Kinci. Saya sedikit menambahkan saja, kebetulan di Hajah Mary ini, Bunda Mary ini sudah kita anggap sebagai keluarga di dalam perguruan silat Adat Asli Lampung Sekinci-Kinci. Nah, atas berita ini kebetulan saya juga diikut sertakan beliau sebagai lawyernya juga untuk mendampingi Ustadz Gun yang ada di Kota Bumi. Kami telah melakukan pembuatan LP kemarin. Jadi kita sudah buatkan LP seperti yang dijelaskan oleh Pak Ustadz Gun tadi, masuk dalam pasal 263. Selain menyebarkan berita bohong, ini membuat juga keresahan khususnya pada masyarakat Lampung, khususnya Kota Bumi, Lampung Utara. Makanya dari perguruan kami, karena Bunda Mary ada kami, keluarga besar kami menanyakan beliau. Makanya ini dengan peristiwa kebohongan ini kami nggak terima, apalagi ada ancaman mau saya cari itu Bunda Mary ke Lampung. Ya silakan kalau mau nyari ke Lampung sini, kami tunggu dan pintu selalu terbuka untuk beliau kalau mau cari Bunda Mary di Lampung. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya kami, dari beberapa elemen yang lain juga merasa tidak terima. Salah satu nanti memberikan statement juga dari ikatan keluarga besar Kekuon Agung khususnya di Lampung Utara. Nanti beliau secara khusus menyampaikan. Salah satu pengurus BKMT Lampung Utara dan masih banyak yang lain. Memang kemarin sempat memberikan statement, cuman keburu waktu, sudah malam Pak, jadi nggak bisa lagi, udah malam. Nah hari ini juga Bunda Mary mendadak juga ngasih tahu yang lain, begitu. Ya mungkin itu tadi sudah banyak disampaikan oleh kuasa hukum. Saya sebagai pendamping beliau saja, Pak Ustadz Gun sudah memberikan statement yang cukup panjang lebar. Ini dari IKAPA, karena waktu mungkin ya, karena dia banyak, ini ada dua lagi yang akan memberikan statement. Yang jelas sudah terwakili kami dari perguruan adat Adat Asli Lampung Sekinci-Kinci siap menerima beliau kalau mau berkunjung ke Kota Bumi. Kami siap menerima beliau itu. Mau bawa orang 1000, kami siapkan juga 1000 sebagai tuan rumah menyambut tamu yang akan datang. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabudin Hasan, Ketua IKAPA, adalah Ikatan Keluarga Kekuon Agung yang ada di Lampung Utara. Jadi saya juga merasa melihat persoalan yang ada terhadap saudara saya, yaitu Hajah Bunda Mary, merasa
persoalan itu mengganggu juga dengan keadaan kami yang ada di Lampung Utara. Karena persoalan yang membuat fitnah itu emang benar. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya, kita merasa terganggu juga terhadap saudara kita, yaitu Hajah Bunda Mary, yang apa yang disebutkan tadi langsung oleh beliau terhadap persoalan fitnah ataupun bentuk yang dijelaskan juga dari kuasa hukum beliau tadi. Jadi saya dan rekan-rekan semua keluarga besar yang ada di Lampung Utara ini, di Ikatan Keluarga Pakuan Agung ini, ya kami berharap karena konteksnya sudah mengadakan laporan LP di Polres Lampung Utara, kami berharap proses hukum ini harus berjalan dengan tajam, artinya apapun bentuknya prosedur yang harus kita jalankan. Jangan sampai ya kami juga seluruh keluarga besar yang ada di IKAPA ini melihat persoalan ini ya cukup sekret juga. Jadi harapan kami ya harus berjalan prosedur hukumnya gitu. Saya rasa seperti itu aja. Mungkin kita nanti bisa pantau perjalanan prosedur hukumnya sampai selesai. Terima kasih. Kami dari pengurus BKMT Lampung Utara yang mempunyai 23 kecamatan, Pak. Iya, maka dari itu kami semuanya 23 kecamatan itu tidak terima Bunda Mary difitnah begitu oleh Bunda Eli. Nah, jadi kami ini, akhirnya suka mau marah gini. Nah, pokoknya kami tidak terima ya Pak ya. Kalau Bunda Eli itu memfitnah Bunda Mary yang segitu baiknya, bukan main Bunda Mary itu di sini itu. Panutan kita semua dari seluruh BKMT Lampung Utara. Nah, udah kayak gini kan, akhirnya semua tahu, bertanya kepada saya, kenapa Bunda Mary begitu? Kenapa Bunda Mary begitu? Nah, akhirnya makanya terjadi kita melaporkan ke Polres Lampung Utara. Karena pokoknya enggak terima semuanya. Karena itu semuanya tidak benar. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Saya secara pribadi mewakili perantau-perantau suku Komering di daerah Lampung. Dengan ini kami merasa sependapat dengan yang pembicaraan-pembicaraan terdahulu bahwa menyatakan kami menolak atau tidak menerima hujatan-hujatan atau fitnahan-fitnahan yang sudah dibuat di Jakarta sebelumnya ini. Dan kami meminta dengan aparat hukum agar bisa menjalankan sesuai dengan jalan hukum yang sebenar-benarnya yang berlaku di Indonesia. Sebelumnya saya atas nama pribadi perantau Komering di daerah Lampung sangat mengharapkan kata-kata ini sampai dengan di pengadilan yang sebenarnya. Terima kasih atas pembicaraan ini dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Sesungguh-sungguhnya saya tambahkan masih banyak lagi beberapa organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat yang ada di Provinsi Lampung dan di Kabupaten Lampung Utara yang ingin menyampaikan pendapatnya. Bahkan mereka sudah siap untuk membuat atas nama organisasinya bertanda tangan untuk tidak terima terhadap penyesatan narasi yang akhirnya berujung kepada fitnah dan kebohongan yang dilakukan oleh pihak terlapor, yaitu Saudari Daneti. Ya, beliau itu kan katanya pengacara yang kondang, pengacara orang kondang juga, ya kan? Tapi kok perilakunya menurut kami sangat tercela. Kenapa tercela menurut kami kan? Karena masuk di dalam pasal 263. Kenapa tercela? Pasal 263 KUHP 2023
yang diberlakukan 2 Januari 2026 itu adalah tentang kebohongan. Nah, kebohongan itu adalah perbuatan yang tercela. Masuknya pasal 263 berarti dia itu melakukan perbuatan yang tercela, yang tidak sesuai dengan yang disandang dia, yang katanya saat ini begitu hebat namanya. Kata dia, di podcast semua ditanya, kamu siapa? Nggak ada yang bagus ya manusia-manusia di dunia ini di matanya. Banyak kami himpun itu podcast-podcast dia, narasi-narasi yang diciptakan oleh beliau. Sehingga ini bukanlah emosional laporan ini, bukan juga sebenarnya secara mendadak-mendadak, tapi sudah penuh dengan analisa, dengan pengendapan batin, dengan tabayun ke beberapa pihak. Akhirnya baik itu saran, baik itu pendapat, kami lakukanlah laporan di Polres Lampung Utara. Jadi itu ada termasuk ada persaudaraan 212, ya, kemudian dari persaudaraan Abung Surakarta ya, dan dari beberapa lagi ini akan tanda tangan. Yang kami khawatirkan lagi di sini ini sudah terjadi kerusuhan. Sudah terjadi kerusuhan di sini akibat narasi yang diciptakan di kebohongan di channel YouTube apa itu namanya. Apa yang kerusuhan yang terjadi? Sudah hampir ada ibu-ibu jambak-jambakan di sini. Yang setengah percaya sama yang tidak percaya. Yang setengah percaya kok begini ya? Ada yang marah ibu-ibu. Itu terjadi di sini. Kamu kok mau percaya? Enggak, bukan nggak percaya, tapi setengah percaya sekarang. Kenapa kok Bunda Mary begitu? Akhirnya dengan adanya laporan ini baru, oh iya berarti dilaporkan berarti Bunda Mary benar. Nah gitu, jadi bukan mau sok-sokan kita laporkan. Ya, ada lagi, ini anaknya Bunda Mary sampai hari ini tidak sekolah. Ini Bunda ya, tidak sekolah hari ini. Ya mungkin psikisnya terganggu, masih SD ya, sekolah dasar, SMP. Nah ini kan kerusuhan itu saya menggambarkan dalam konteks hukum, ya dalam konteks hukum kerusuhan itu bukan hanya orang tembak-tembakan atau bawa panah sini mana, bawa pedang sini petak ini beletung, tidak, itu anarkisme namanya, tindakan anarkisme, tindakan brutal. Tapi kerusuhan itu juga seperti ini, terjadinya tidak terimanya beberapa pihak, kemudian terjadinya kegaduhan itu kerusuhan juga. Saya kembalikan ke Bunda Mary ya. Untuk saya pribadi ya, dan semoga teman-teman semua yang hari ini masih istiqomah di dalam dunia pergerakan untuk mensupport, mendukung tokoh-tokoh kita, menyampaikan kebenaran, mencari keadilan. Jadi apapun yang dikatakan Bunda Eli ke saya, ya, yang katanya bahasanya sok jago lah, sok cari perhatian, apa sih macam-macam lah ya, apa sih ngapain sih ke Lampung bolak-balik gitu kan, suaminya habis uangnya segala macam. Sekarang begini, kami bolak-balik ke Lampung mau menyampaikan aspirasi, itu hak kami. Saya ada uang, nggak ada uang, itu urusan dapur kami ya, jadi tak usah ngurusin dapur saya, ya kan? Dan tidak ada satupun yang bisa untuk menolak, menahan ataupun apa ya, yang kami pergi itu kan tuntutan hati nurani, nggak ada siapapun yang bisa melarang. Baik, saya ingin sampaikan ya kepada Ibu Eli Daneti ya, walaupun Ibu mengatakan kami ya sebagai emak-emak tim Sorak, tim Hore, emak-emak apalah yang datang dari jauh nggak ada gunanya ya, cuman apa mau cari-cari panggung, mau apa, silakan saja. Kami mau dibilang Ibu apa aja silakan aja. Tidak akan mempengaruhi kami untuk surut, untuk mundur di dalam perjuangan pergerakan ini untuk mendukung tokoh-tokoh kita, di mana untuk mencari keadilan dan untuk kita menuntut keadilan dan mencari kebenaran ya. Jadi mau dibilang apa aja sebenarnya sama beliau kami nggak ngaruh ya. Tetapi ketika dia fitnah terkait dengan uang puluhan juta yang saya terima ketika saya di penjara, ketika dia bilang saya itu terima uang 3 juta, itu berarti kan bukan sekali. Sedangkan yang saya tahu uang 3 juta itu adalah apa namanya, uang, mungkin yang dimaksudkan dia uang yang
untuk beli mokom yang ada di Bunda Desi itu gitu. Terus dia bilang kami ini saya ngemis-ngemis gitu kan ya. Itu kan bahasa-bahasa itu Masya Allah ya. Kalau ngemis-ngemisnya sama siapa? Kan gitu. Kalau kami di perjuangan ini, di pergerakan ini ya, semuanya itu insya Allah kami mau dihujat apa, dibilang apa, tidak akan pernah gentar kami. Kami akan tetap berjuang. Nah, jadi kemarin kan Bunda Eli juga bilang, nanti aku cari kau. Aku akan datang ke Lampung, aku cari kau. Ya silakan Bu, datang aja. Nanti kan mungkin niat Ibu juga kesampaian ya. Ibu pasti akan ke sini suka tidak suka melalui panggilan dari Polres Metro Jaya dan kami Polres Lampung Utara, dan ya saya tunggu di sini, nanti kita ketemu di meja sidang. Ya kan? Nah, kemudian dalam hal ini juga terhadap RH Channel saya juga terima kasih ya atas selalu bersedia untuk mendengarkan ya apapun, katakanlah ya mendukung itu perjuangan kami ya. Terus terang saja saya ketika mendengarkan apa di channel YouTube pertama Happy News, kedua ya, awalan tuh agak tersentak-sentak juga gitu kan ya. Tapi setelah selesainya Masya Allah ya, saya jadi senyum-senyum juga gitu. Kok bisa ya bikin ngarang-ngarang cerita seperti itu, berani gitu kan ya. Seakan-akan beliau itu adalah orang yang tidak akan bisa tersentuh dengan hukum. Ya, dan terima kasih saya juga kepada semua yang sudah berempati, saudara-saudara saya dari perguruan pencaksilat Sekinci-Kinci, Buya saya, Buya Hasbullah, terima kasih Buya atas support Buya, atas perhatian Buya kepada Ananda, terima kasih juga kepada IKAPA, kemudian dan terima kasih juga kepada pengurus-pengurus BKMT yang selama ini selalu berjuang ya, yang selalu mensupport saya untuk tetap istiqomah di dalam perjuangan ini. Tadi juga ada diwakilin oleh Mama Ipung dan juga dari keluarga besar Komring dan lain-lain ya. Terima kasih semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu, dan insya Allah saya tidak pernah mencari musuh seperti dikatakan oleh Ibu Eli Danetti. Saya nyerang-nyerang, enggak, ada cerita kronologisnya. Nanti ya kita ketemu sajalah di persidangan. Saya tunggu Ibu Eli Danetti untuk hadir nanti di Lampung Utara. Terima kasih.